Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Setelah langit ketujuh itu ada lautan. Jarak lautan itu antara bawah dan atasnya, antara bawah lautan dengan atas lautan itu, jaraknya itu seperti jarak antara langit dengan langit yang lain. Jaraknya itu antara langit dengan langit yang lain. Ya, lebih kurang 73 tahun perjalanan lagi. Itu langit yang laut yang berada di atas langit sana. Bukan laut, kedalaman laut kita nih, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan laut yang berada di atas langit sana. Kemudian di atas laut itu terdapat 8 malaikat. Kemudian di atas 8 malaikat ini tadi, di atas 8 malaikat yang besar kayak gitu tuh, ada aras. Ada aras yang antara bagian bawah dengan atas aras itu sejauh antara langit satu dengan langit yang lain. Berapa besarnya macam itu? Alam jagat raya ini berapa besarnya? Masya Allah, Allahu Akbar. Dalam otak saya tak terbayang berapa besarnya. Ini baru makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang kita diperintahkan untuk meyakini hal ini. Kita diperintahkan untuk meyakini hal ini. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, qala udzinali an uhadditsa an malakin minal malaikatillah min hamalatil arsh innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'i mi'ati am. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau telah bersabda, aku telah diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menceritakan tentang satu malaikat, sesosok malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah yang bertugas menyangga arsy yang 8 itu tadi. Diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menceritakan malaikat itu. Kata Nabi, sesungguhnya innama baina syahmati uzunihi ila atiqihi masiratu sab'i mi'ati amin. Sesungguhnya jarak antara ujung telinga dengan bahunya adalah perjalanan 700 tahun. Sekarang bahu dengan ujung telinganya 700 tahun perjalanan. Masya Allah, berapa besar malaikat itu. Kalau kita menyadari hal ini kan baru malaikat ya. Kalau dibandingkan dengan saya, dengan kita, dengan bumi ini, kita ini seberapa besarnya nih? Ya Allah, tak ada apa-apanya gitu loh. Sekarang ini kan menurut kita besar nih. Dunia ini besar nih. Kita ini besar, menurut kita ini kan kita ini besar. Dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat ya. Kita ini tak ada apa-apa ya Allah. Kita memang sangat kecil. Maka wajar kalau kita ini menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wajar kalau kita ini mengatakan Allahus Somad, Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Karena kita ini lemah, kita ini dhaif, kita ini kecil. Wajar kalau Allah sebut kita ini fakir, kita ini miskin, kita ini ya Allah tak punya apa-apa. Wajar ya. Dibandingkan dengan malaikat aja kita ini Masya Allah belum ada apa-apanya lagi. Maka malaikat itu bukan satu ya. Kemudian makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di atas langit ini tadi, jumlahnya itu tidak terhitung banyaknya. Seperti planet-planet,
bintang-bintang, kemudian seperti binatang-binatang yang ada di atas sana. Itu tidak terhitung banyaknya, belum lagi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini Nabi SAW ceritakan kepada kita agar di dalam diri kita nih muncul kebesaran Allah, keyakinan kepada Allah bahwa Allah adalah zat yang maha perkasa, Allah zat yang maha memiliki segala-galanya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Kemudian kalau muncul dalam pemikiran kita umpamanya yang menciptakan makhluk ini Allah. Allah siapa yang menciptakan? Kalau muncul pertanyaan seperti itu, maka Nabi SAW telah mengkhabarkan, qala Rasulullah la yazalun nas yatasaaluna hatta yuqala hadza khalqallah al-khalq. Faman khalaqallah? Faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Tidak henti-hentinya manusia selalu bertanya-tanya sehingga dikatakan ini makhluk Allah yang menciptakan Allah, ini makhluk yang menciptakan Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Kata Nabi, faman wajada min dzalika syai'an, siapa saja yang mengalami hal semacam itu, maka hendaklah ia mengatakan falyaqul amantu billah. Maka hendaklah ia mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Dalam hadis lain Nabi SAW ceritakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fa dzakara nahwahu qala fa idza qalu dzalika faqulu Allahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad thumma liyatful an yasarihi thalathan wal yasta'id minasyaiton. Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda. Kemudian Abu Hurairah menceritakan hadis yang tadi, bahwa akan ada orang yang bertanya tentang hal yang seperti itu. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Hurairah agar kamu mengucapkan Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Nabi SAW ditanya, wahai Muhammad, Tuhan kamu itu siapa? Ya, Tuhan kamu itu siapa? Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, qul, katakan Muhammad, Allahu ahad, Allahu somad, huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian summa liyatsful an yasarihi thalathan, disuruh meludah oleh Nabi SAW ke sebelah kiri dengan mengucapkan wal yasta'in minasyaiton, berlindung daripada godaan syaitan. Kalau ada timbul pertanyaan seperti itu, maka ucapkanlah selain amantu billah, maka ucapkan Allahu somad, ya Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian meludah ke sebelah kiri 3 kali dan berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kadang-kadang kita ini timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Maka untuk menghindarinya, seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah tipu daya syaitan. Karena itu adalah tipu daya syaitan.